不敢！挑战秦苏北天，我师父可是3星炼丹师，你们也认识？魔力，作罢！你不是要我给？这3星炼丹师，苏小友，苏小友，爸，他本心不坏。北天，求求你饶了我！秦昊中居然，这是突破前的征兆。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Nah, di part hari ini, kita semua bakal melihat Pei Tian berhadapan dengan kepala keluarga Qin, sehingga bakal terjadi pertarungan besar nih. Penasaran kan? Mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Tuan muda keluarga Qin atau adiknya Qianlu mereka tidak terima karena Rofen memiliki tunangan yang sampah seperti Pei Tian. Dia memperkenalkan dirinya sebagai tuan muda keluarga Qin yang katanya lebih pantas buat si Rofen. Tapi ketika mereka bersalaman, Pei Tian memberikan sedikit pelajaran dengan meremas tangannya serta melemparnya guys. Yang dimana itu membuat dia kesal dong, langsung memanggil seluruh penjaga untuk menghabisi Pei Tian. Tapi sayang, semua penjaga itu berhasil dihempaskan dengan mudah. Gak lama dari itu, Qianlu bersama dengan sang ayah pun datang. Melihat ada keributan, Qianlu sangat yakin adiknya lah yang memulai duluan dengan menyinggung Pei Tian guys. Jelas si adik terkejut, kecewa dia. Dia mencoba melaporkan kejadian itu kepada sang ayah, membuat si ayah ikutan emosi. Bahkan menganggap Pei Tian sangat lancang, berani sekali tidak menghargai keluarga Qin-nya. Pei Tian membalas, sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Melihat keadaan yang menjadi semakin runyam, semakin memusingkan, sang kakak menjadi khawatir dan bingung harus ngapain. Tapi Pei Tian menenangkannya untuk tenang saja, meyakinkan semua ini bakal baik-baik saja. Rofen yang menyaksikan itu juga nggak enak guys. Dia mencoba maju untuk menegaskan kalau ini semua terjadi itu karena dia. Sehingga jika semisal sang keluarga Qin ingin menghukum mereka, maka cukup hukum dirinya saja. Pei Tian tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia langsung maju, mengatakan kalau dia sama sekali tidak bersalah. Jadi buat apa meminta maaf kepada keluarga Qin? Sang ketua klan Qin semakin kesal guys. Bahkan mengumpulkan kekuatannya ingin melancarkan serangan kepada si Pei Tian. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba ada salah satu orang di sana yang menenangkan ketua klan Qin. Dia juga mengatakan kalau dirinya sudah melihat semua yang sudah terjadi. Dan orang ini ternyata adalah Cao Jinrong. Kalau kalian lupa, Istana Lanho itu memiliki 3 murid paling jenius. Nah, si Cao Jinrong merupakan murid paling jenius nomor 2 ya guys. Jinrong pun angkat bicara, membuat ketua klan Qin berhenti, mencoba meminta penjelasan dari sudut pandangnya. Nah, Jinrong menjelaskan kalau memang anaknya lah yang sudah bertindak terlalu jauh. Sampai-sampai dia mengatakan akan berbuat hal yang sama seperti Pei Tian kalau semisal dia menghadapi keadaan seperti itu. 我刚刚目睹了全过程。秦家主， Tentu adiknya Qianlu semakin murka guys. Mengancam Jinrong padahal dia menganggap Jinrong ini tidak punya masalah dengan dia. Tidak terima akan ancaman tersebut, Jinrong pun menghajarnya sampai membuat dia terjatuh. Qianlu masih mencoba meyakinkan si ayah kalau memang Pei Tian ini itu nggak bersalah. Tapi sang ayah tetap aja guys tidak ingin menerimanya. Dia pun menyuruh Pei Tian agar minta maaf dulu karena sudah berani menghajar anaknya. Giliran Jinrong menghajar dia bodoh amat guys. Kalau Pei Tian langsung murka dia.
金荣，我没有得罪你吧？ Pei Tian juga keras kepala nih. Tidak ingin meminta maaf karena kan ya merasa nggak bersalah gitu. Ngapain gue minta maaf ya kan? Tapi dia juga memiliki solusi lain. Gimana kalau semisal adiknya Qianlu saja yang menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka bertarung alias duel? Wah, sang adik langsung percaya diri nih. Dia menerima tantangan itu tanpa pikir panjang, tanpa melihat musuhnya siapa. Nah, dengan ini para penonton pun senang guys. Ada pertunjukan yang bakal sangat bagus buat mereka tonton. Tapi apa yang terjadi sebelum pertarungan itu dimulai? Tiba-tiba muncul lagi seorang wanita yang kepleset dia. Karena plesetnya itu, dia secara tidak sengaja memeluk si Pei Tian guys. Qianlu sama Rofen auto cemburu dong, waduh. Bukan, Su Meitian. Yang ternyata wanita ini adalah Molly, murid dari Asosiasi Alkemis. Dia sangat terkejut tidak menyangka gurunya Pei Tian itu ada di sini. Tentu Pei Tian bingung dong. Kan dia nggak pernah nerima murid ya, kok malah dianggap sebagai guru gitu. Molly tetap menganggap dia sebagai guru karena Pei Tian ini sudah memberikan banyak pelajaran buat dia. Sang ketua klan Qin penasaran, apakah Molly mengenali orang ini? Yes, Molly menjelaskan. Pei Tian ini seorang alkemis tingkat 3 dari asosiasi alkemisnya. Tentu membuat dia terkejut bukan main dong. Awalnya sih ketua klan nggak percaya ya. Tapi Molly berani meyakinkan, bahkan berani bersaksi akan hal tersebut. Kalau kalian lupa, di Tonghua ini, kalau semisal memiliki jabatan alkemis, kalian itu bakal dipuja-puja guys. Makanya ketua klan Qin sempat nggak percaya tuh. Apalagi tetua Lo Feng itu sampai datang ke asosiasi alkemis hanya demi menemui Pei Tian seorang. 我师父可是3星炼丹师。你们也认识？魔力， Semua orang yang mendengar itu terkejut karena tetua Lo Feng memiliki pangkat yang tinggi. Tidak menyangka ternyata Pei Tian ini orang yang penting. Karena lawannya adalah alkemis tingkat 3 ditambah orang penting latar belakangnya, akhirnya ketua klan Qin pun mau nggak mau melepaskan Pei Tian dan pengen pergi dari sana guys. Namun apa yang terjadi? Pei Tian nggak terima kan hal itu. Enak aja ya kan? Dia kembali mengikat adiknya Qianlu, menginjaknya di hadapan semua orang. 作罢！你不是要我给？这3星炼丹师。 Wah, sang ayah sempat menurun emosinya tetapi sekarang murka lagi, langsung mengeluarkan kekuatannya untuk bertarung. Namun muncul lagi nih guys, banyak banget orang yang tiba-tiba muncul ya. Muncul seorang misterius yang ternyata itu adalah ayahnya ketua klan Qin atau kita sebut sebagai kakeknya Qianlu. Si kakek langsung berlari menghampiri Pei Tian dan memohon ampun. Ketua klan Qin bingung dong, kok tiba-tiba nih sampai mohon ampun gitu. Sang kakek malah memarahi anaknya dan sangat kecewa sampai-sampai dia berjanji kepada Pei Tian akan menuruti semua perkataannya jika semisal Pei Tian mau mengampuni Tian Yun alias adiknya Qianlu. Nah, sekarang kita tahu adiknya Qianlu namanya Tian Yun ya guys. Tentu semua orang menontonnya tidak menyangka nih. Kakek dari klan Qin sampai memohon ampun kepada Pei Tian. Qianlu nggak tinggal diam. Dia juga mendekati Pei Tian memohon agar melepaskan si Tian Yun. Karena Qianlu sudah bertindak, ya Pei Tian pun luluh. Dia melepaskan dan memaafkan Tian Yun sialan ini. Sang kakek menyuruh Tian Yun segera masuk ke dalam bersama dengan sang ayah. Setelah itu, karena semua masalah sudah diselesaikan, Pei Tian pun memberikan sebuah pil tingkat tinggi kepada Qianlu. Ini sebagai tanda hadiah buat ulang tahun dia guys. 爸，他本心不坏。北天，求求你饶了我。
Chen Li menerimanya dengan senang hati dan langsung dia minum pula. Apa yang terjadi? Tubuhnya milik Chen Li memancarkan aura super kuat. Enggak cuman itu, tubuhnya juga menyerap energi spiritual yang ada di sekitarnya. Dari situlah semua orang menduga ini pasti si Chen Li akan menerobos ke tingkat selanjutnya. Benar aja dugaan mereka, guys. Gak lama dari itu, Chen Li langsung menerobos, membuat sang kakek senang. Karena bisa dibilang, Chen Li sekarang bisa dianggap sebagai jenius sejati. Tentu terima kasih dipanjatkan kepada Pei Tian, ya kan? Ini sungguh hadiah yang luar biasa. Sampai-sampai Rofen yang dari belakang melihat kejadian itu, auto cemburu dia. Gimana sih? Kemarin-kemarin mintanya tunangan cuma bohongan. Sekarang malah benerin jatuh cinta sama abang kita Pei Tian. Aduh. Karena Pei Tian tidak memiliki banyak waktu, dia pun berpamitan pengen segera pergi. Ya, Chen Li kecewa, guys, murung dia. Padahal pesta aja belum dimulai, kok tamu utama kesukaan dia udah pergi aja gitu, ya kan? Pei Tian tidak punya waktu karena ada sesuatu yang harus dia urus. Dia juga menghampiri Qin Rong, mengajak dia untuk mengobrol bersama nanti sebagai tanda terima kasih udah dibela tadi. Kebetulan Qin Rong sedang kosong, jadi besok dia akan mengajak Pei Tian buat bertemu berduaan. Pei Tian setuju dan mereka pun bubar. Rofen yang masih merasa tidak enak, dia juga meminta izin kepada Chen Li untuk pergi menemani Pei Tian sementara waktu. Untung aja kakek keluarga Qin muncul ya. Kalau enggak gimana tuh nasibnya si Tian Yun? Bisa-bisa jadi ayam geprek. Tapi kalau kalian bingung kenapa si kakek keluarga Qin sampai berbuat seperti itu, soalnya kan dulu ketika dia sakit parah, itu pernah disembuhkan oleh Pei Tian dengan pil buatan dia, guys. Makanya sampai sekarang sang kakek sangat menghormati Pei Tian. Ya kalau nggak ada Pei Tian nyawanya udah kecabut soalnya. So jangan kemana-mana dulu dong. Kita coba lihat di bagian spoiler untuk part 51 yang akan rilis lagi nanti. Oke, singkatnya next kita bakal melihat nih guys. Tetua Lo Feng yang datang ke kediaman keluarga Han. Melihat itu, kepala keluarga Han terkejut dan bingung. Ngapain Tetua Lo Feng datang gitu ya kan? Ternyata Lo Feng pengen menagih hutang keluarga Han sebesar 80 juta koin emas. Waduh, membuat kepala keluarga Han terkejut. Dia menjelaskan, ya 80 juta koin emas itu kebanyakan. Gimana mau bayarnya? Sehingga dia meminta waktu kepada Tetua Lo Feng agar diberikan extend waktu lebih lama. Tapi nggak lama dari itu, Pei Tian yang menggunakan topeng pun muncul. Dia mengancam kepala keluarga Han agar menyerahkan seluruh keluarganya aja sekalian. Wah, rencana apa lagi nih guys? Kita tunggu lagi di part 51 Supreme Alchemy atau Tantau Cecun di hari biasa guys. Update lagi nanti buat toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.